Ada aja ya dosen yang nyuruh belajar mandiri, tapi ujung-ujungnya disuruh presentasi. Bikin sebel. Ayo teman-teman, siapa nih yang dosennya kayak gitu juga? Tapi nggak boleh nyalain dosennya ya. Kita bangun diri kita aja agar selalu siap untuk presentasi. Siapa nih ngaku yang sering grogi, gemeter, gugup, apalagi sampai mau pingsan saat disuruh presentasi? Yo, angkat tangan. Nah, pastikan diri kamu setelah nonton video ini jangan sampai kayak gitu lagi ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat kamu yang udah subscribe channel ini. Buat yang baru gabung, selamat datang. Perkenalkan, aku Riris, mahasiswa UNS jurusan Bimbingan dan Konseling. Doakan ya biar aku selalu konsisten untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share agar lebih banyak orang yang tahu bagaimana sih cara agar tidak grogi saat presentasi. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Buat kita nih, kaum mahasiswa, pastinya tidak terlepas dong dari yang namanya presentasi. Ya walaupun sudah sering dilakukan, tapi tak jarang pula kita merasa gugup saat disuruh maju ke depan. Apalagi waktu sudah masuk ke sesi tanya jawab. Di situ kalian akan kaku dan beku apabila dikasih pertanyaan yang super duper mematikan dari teman-teman kalian. Ayo ngaku siapa yang kayak gitu juga. Nah, hari ini aku bakal share ke kalian semua bagaimana sih caranya agar saat presentasi tidak gugup, tidak gemeter, dan tidak sampai mau pingsan. Tips yang pertama adalah tenangkan diri kamu sebelum tampil. Biasanya kan presentasi itu dilakukan secara kelompok. Nah, sambil menunggu giliran kamu untuk berbicara, kamu bisa menenangkan diri kamu di waktu luang itu. Apabila presentasi itu sudah dijadwalkan, nah itu kamu memiliki waktu yang lebih lama untuk menenangkan diri kamu sebelum waktu presentasi itu tiba. Semakin lama kamu mempersiapkannya, maka kamu akan semakin tenang saat akan presentasi. Nah, usahakan pula jangan memakan dan meminum apapun yang membuat kerja organ pencernaan kalian itu merasa terbebani atau merasa berat, karena dikhawatirkan nanti saat presentasi kamu akan merasakan sakit perut atau mules. Nah, kalian gak mau kan saat tampil di depan teman-teman, kalian menunjukkan raut wajah atau mimik wajah yang susah karena menahan rasa sakit perut. Tips yang kedua adalah pahami materi yang akan kamu bawakan dalam bentuk mind map. Jika kamu sudah terbiasa dengan peta konsep atau mind map, maka itu akan sangat membantu kamu saat akan melakukan presentasi. Mind map akan membantu kamu mengingat inti dari materi yang akan kamu bawakan. Nah, jika kamu mengingat konsep materi yang dikemas dalam bentuk mind map, maka dalam membawakannya juga kamu menggunakan bahasa yang kamu pahami, sehingga dosen bisa tahu bahwa kamu memang benar-benar menguasai materi yang kamu bawakan. Nah, beda lagi jika kamu mengingat atau menghafal semua paragraf yang ada di buku atau yang ada di makalah kamu. Jika kamu lupa satu kata aja, maka ingatan kamu akan langsung bubar, langsung stuck di situ, dan kamu akan kebingungan akan bicara apa. Nah, alih-alih kamu mengingat semua kalimat dalam paragraf itu, akan lebih baik jika kamu mengingatnya dalam bentuk mind map. Tips yang ketiga adalah kombinasikan cerita dan data. Dalam kehidupan akademis, fakta dan data merupakan hal yang sangat penting. Tapi dalam menyampaikan fakta dan data kepada teman-teman pendengar, kamu perlu memberikan sedikit sentuhan cerita tanpa mengubah fakta dan data yang terkandung.
Dengan begitu, teman-teman pendengar akan lebih menikmati presentasi kamu dan kamu akan lebih santai dalam membawakannya. Nah, apabila ada teman kamu yang mengingat sebuah materi, namun dalam mengingatnya itu melalui cerita yang kamu sampaikan, maka presentasi yang kamu bawakan memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada teman-teman pendengar. Tips yang keempat adalah gerak dan sikap badan natural. Wajar banget kok kita ngerasa gugup di depan kelas. Kita juga cenderung merasa kikuk dan tak nyaman saat rasa grogi dan cemas itu mulai muncul. Apalagi kita sedang berdiri di depan banyak orang. Meskipun demikian, jangan sekali-kali kita menuruti atau berfokus pada rasa cemas itu ya guys. Karena semakin kita fokus pada rasa cemas itu, maka semakin aneh pula gerak badan kita di depan teman-teman. Nah, hindari sikap badan yang terlalu tegap seperti orang sedang upacara, dan hindari pula sikap badan yang terlalu membungkukkan punggung. Nah, lebih baik kita lemaskan kaki, rilekskan punggung, dan gerakkan tangan layaknya kita berbicara sehari-hari kepada teman-teman kita. Tips yang terakhir atau yang kelima adalah perhatikan waktu presentasi. Ingat, bukan cuma kamu aja loh yang melakukan presentasi pada hari itu. Dalam kerja kelompok berarti ada anggota lain dong yang akan melakukan presentasi tugas itu. Biasanya juga dosen menilai kerjasama timnya kan. Bahkan jika kamu ditugaskan presentasi individu atau mandiri, bukan berarti kamu akan melakukan presentasi sepanjang jam perkuliahan kan. Nah, maka dari itu dianjurkan kita untuk sering melihat jam tangan atau jam dinding yang ada di kelas supaya kita bisa mengira lamanya waktu presentasi kita. Nah, hal tersebut biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah terbiasa atau mulai enjoy saat melakukan presentasi. Sebaliknya dengan kita, orang yang masih merasa grogi saat melakukan presentasi di depan banyak orang, biasanya kita akan lebih berharap waktu cepat berlalu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pelajaran dan perjalanan untuk kita menguasai public speaking. Yang terpenting kita ada insight dan terus-menerus bertambah kemampuannya dari waktu ke waktu. Jangan menyerah dan terus belajar ya guys. Yeay, akhirnya sampai juga pada akhir video. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu yang masih grogi saat presentasi. Jangan putus asa, tetap semangat dan terus berusaha untuk menguranginya. Pasti suatu saat kamu akan merasakan enjoy-nya melakukan presentasi. Udah dulu ya video kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di lain video. Bye.